Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Sipa MAG, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Neneng Napisah MSI MAG selaku dosen pengampu Ilmu Pendidikan Islam 2. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya rindukan karena sudah tidak bertemu beberapa bulan. Semoga senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Megawati Putri, kelas PAIA semester 3 dengan NPM 24062119022. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan materi mengenai teori tentang lingkungan pendidikan Islami. Media yang saya buat kali ini yaitu media visual berupa PowerPoint, dan metode yang akan saya gunakan yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya membuat materi ini berdasarkan buku referensi yang Ibu berikan, yaitu Ilmu Pendidikan Islam Jilid 2. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian lingkungan pendidikan. Kedua, macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Ketiga, pengaruh pendidikan Islam. Pengertian lingkungan pendidikan Islam secara harfiah, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun non-fisik seperti suasana kehidupan beragama, nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang, serta teknologi. Pengertian lingkungan menurut Zakiyah Darajat mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia atau alam yang bergerak, kejadian-kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Menurut Abu Dinata, bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi atau lembaga pendidikan di mana pendidikan itu berlangsung, yang terdapat di dalamnya ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam secara baik. Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan yang dapat menjunjang suatu proses kependidikan atau bahkan secara langsung digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Dan dari sisi pendidikan Islam, lingkungan pendidikan Islam merupakan suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Ki Hajar Dewantara mengartikan lingkungan dengan makna yang lebih simpel dan spesifik. Ia mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan berada dalam 3 pusat lembaga pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lain selain dirinya. Di keluarga pula manusia untuk pertama kalinya dibentuk baik sikap maupun kepribadiannya. Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, karena di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak. Dalam ajaran Islam telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda yang berbunyi, "Kullu maulidin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi," yang artinya, setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, maka sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga. Karena semakin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak.
Sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga. Sekolah disebut sebagai lembaga pendidikan formal karena diadakan di sekolah atau tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai jenjang dalam kurun waktu tertentu serta berlangsung, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, ada beberapa sumbangan sekolah terhadap lembaga pendidikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Ketiga, sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Keempat, di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Lingkungan masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Pendidikan dalam pendidikan masyarakat ini bisa dikatakan pendidikan secara tidak langsung. Pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat dan anak didik secara sadar atau tidak telah mendidik dirinya sendiri mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinan dan keagamaan di dalam masyarakat. Kesimpulannya, lingkungan pendidikan merupakan lingkungan yang sangat menjunjang proses pendidikan atau bahkan secara tidak langsung, yaitu lingkungan pendidikan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Nah, ternyata lingkungan pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak didik, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Maka dari itu, tugas guru dan orang tua lah untuk menuntun anak didiknya agar dapat memanfaatkan lingkungan pendidikan ini menuju ke arah yang lebih positif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Laisal pirok lil pirok walakinal firok lisau. Bukanlah perpisahan ialah untuk saling berpisah, tetapi perpisahan ialah untuk saling merindukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi